saudara-saudari, opa oma, kakek nenek semua ikut misa bersama kami secara live streaming. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tetapi apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak. Mereka sama sekali tidak bergeming. Mereka sama sekali tidak memperbaiki hidupnya. Apa Yesus ajarkan selama Yesus ada bersama dengan mereka dianggap angin lalu. Dan setelah melihat Yesus bangkit pun mereka tetap tidak meyakini, tidak percaya. Maka mau dengan kesaksian macam apapun, kalau memang hatinya tertutup, sama sekali tidak ada manfaatnya. Kita hanya bisa memperbaiki diri selama masih ada napas kehidupan. Ketika seseorang sudah diputuskan masuk ke dalam api neraka, maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Api neraka adalah hukuman yang kekal untuk semua orang yang tidak mau bertobat selama masih hidup. Maka ada kesempatan pada kita selama masih ada napas kehidupan. Ada begitu banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bagi kita orang beriman Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, mencintai tidak hanya terbatas pada anggota keluarga, tidak hanya terbatas pada orang-orang seiman, seagama, satu suku, satu ras, tidak. Menjadi pengikut Kristus mencintai semua orang tanpa sekat, tanpa kasta, tanpa tembok pemisah. Mencintai, ya cukup mencintai. Tanpa memikirkan bahwa dia dari golongan yang sama dengan saya atau tidak. Tanpa memikirkan, mempertimbangkan bahwa dia agamanya satu dengan saya atau tidak. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, di Indonesia agama bukan pilihan, bukan hak asasi sebenarnya. Kenapa? Karena seringkali kita hidup dalam satu masyarakat, agama menjadi wajib. Karena mayoritas itu agama ini, maka kita wajib agama itu. Maka ada banyak kesaksian ketika mereka mau memutuskan pindah agama ke agama yang tertentu, mereka harus keluar dari kampung halaman itu, harus meninggalkan daerah mereka, karena kalau di situ nyawa taruhannya. Mau tetap agama tertentu itu, atau kalau tidak mau harus kehilangan nyawa karena berbeda agama dari masyarakat sekitar. Memang kadang-kadang kita pikir agama menjadi hak asasi, tetapi di Indonesia tidak, belum tentu. Agama menjadi kewajiban sesuai dengan agama mayoritas satu daerah tertentu. Itu kenyataan. Memang pahit menerima kenyataan seperti ini. Tapi inilah kesempatan bagi kita untuk bersaksi bagi murid-murid Kristus seperti pengikut-pengikut Kristus. Maka kita harus belajar banyak dari pengalaman Lazarus, belajar banyak dari pengalaman orang kaya ini yang tidak memanfaatkan kesempatannya untuk berbuat baik selama dia ada kesempatan, selama dia hidup bersama orang-orang yang perlu ditolong, perlu dibantu. Dia tutup mata, tutup telinga. Padahal mungkin ada banyak makanan berlimpah sampai buang-buang. Tetangganya mati kelaparan, dia cuek saja. Dan di Indonesia lebih lucu lagi, kita begitu peduli dengan orang yang jauh di negara lain yang kita tidak tahu uang yang kita sumbang itu benar-benar sampai ke sana atau tidak. Tapi tetangga sebelah rumah kita mati kelaparan, kita tidak peduli. Ada banyak anak muda kita, sarjana-sarjana kita tidak dapat pekerjaan, bahkan sekarang dipecat
karena susahnya cari pekerjaan di Indonesia, kita tidak peduli. Bahkan pemerintah sendiri pun tutup mata. Anggota DPR pun hanya omong-omong saja. Tidak peduli. Pada mereka diberi kesempatan menjadi wakil rakyat seluruh Indonesia. Tapi hanya berhenti pada omong-omong saja. Tidak memikirkan nasib rakyat Indonesia yang banyak ini. Itu kesempatan. Maka menurut keyakinan kita, mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah kita meninggal tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk memperbaiki itu selama ada kesempatan dipercayakan menjadi anggota DPR kah, menjadi pengurus kah, atau apapun dalam dunia ini, jabatan-jabatan tertentu. Itulah kesempatan terbaik yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk bagaimana menjamin apakah kita masuk surga ataukah masuk api neraka ataukah juga api penyucian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.